Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Marni Sitompul. Semoga kalian semua sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita membahas teks prosedur, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu kade pengetahuan, yaitu 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Sementara KD keterampilannya yaitu 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, yaitu tentang cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan secara lisan dan tulisan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode pembelajaran berbasis masalah dengan teknik pengelolaan kelas TPS dan teknik penyampaian isi pembelajaran PBL serta teknik keterampilan berbahasa SQ3R, maka A. Siswa dapat menuliskan teks prosedur minimal 2 teks dengan benar. B. Siswa dapat menyusun dan melengkapi minimal 2 teks prosedur dengan benar. C. Siswa dapat membuat minimal 1 contoh teks prosedur dengan benar. Adapun pengertian teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan teks prosedur yaitu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Sementara adapun struktur teks prosedur itu ada 2. 1. Struktur teks cara membuat yang terdiri dari A. Tujuan, B. Bahan atau alat, C. Langkah, D. Penutup. 2. Struktur teks cara melakukan pekerjaan yang terdiri dari A. Tujuan, B. Langkah, C. Penutup. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur ada 7. 1. Penggunaan kalimat perintah. Contoh, pernyataan. Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Sementara kalimat perintahnya yaitu posisikan tubuh sejajar dengan monitor. 2. Penggunaan bentuk pasif atau untuk proses. Bentuk aktifnya, Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. Sementara proses pasifnya yaitu tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. Contoh, tanpa batasan, angkat kaki kanan. Sementara dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. 4. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks prosedur.
5. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Contoh, ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Jika terlalu keras, Anda menggerakkan leher, otot leher akan rusak. 6. Menggunakan kata penghubung pelepasan kata acuan. Contoh, aduk terus tepung dan santan yang dimasak hingga mengental dan berwarna kecoklatan. 7. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Contoh, lumuri loyang dengan mentega, lumurkan mentega pada loyang. Dalam menulis dan memperagakan teks prosedur, kita harus memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, struktur teks prosedur yang terdiri dari A. Judul, B. Tujuan, merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. C. Bahan atau alat, berupa perincian alat-alat dan bahan yang akan digunakan. D. Langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. 2. Teks prosedur secara lisan. Menyajikan teks prosedur sama halnya seperti seorang pemandu pemasak atau pemandu senam yang sedang memeragakan secara membuat sesuatu atau cara menggunakan suatu alat dengan berbicara atau hanya lewat lisan dengan membaca teks maupun tanpa teks. Sekarang, mari kita simak contoh teks prosedur berikut ini. Cara membuat mie instan. Mie instan sering dijadikan pilihan alternatif makanan cepat saji, apalagi dikala cuaca dingin saat hujan. Untuk menyiapkan sepiring mie instan yang lezat, caranya cukup mudah. Berikut langkah-langkahnya. Masak 200 ml air matang. Jika sudah mendidih, masukkan mie ke dalamnya hingga tercelup seluruhnya. Tuang bumbu-bumbu yang ada dalam kemasan mie instan ke dalam mangkok. Jika mie sudah matang dan lembut, tiriskan air dan tuang mie ke dalam mangkok yang sudah terisi bumbu sebelumnya. Aduk merata hingga bumbu tercampur. Mie instan siap disajikan dengan pelengkap telur rebus atau irisan cabai rawit. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.